Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya Uning Purwati, guru SMP Negeri 2 Teluk Naga dalam aksi nyata modul 14 Budaya Positif. Izinkan saya memperkenalkan Ibu Anis Fatul Kholis sebagai fasilitator dan Ibu Rizky Amalia sebagai pengajar praktik. Setelah menyelesaikan modul 1.4, maka tiba saatnya saya merancang tindakan aksi nyata budaya positif dengan forum berbagi aksi nyata. Latar belakang dari kegiatan ini adalah ketika kami menemukan adanya perubahan paradigma dalam belajar, di mana guru hanya mengedepankan terselesaikannya target materi, nilai yang tinggi, sehingga melupakan pentingnya budaya positif di sekolah untuk mengembangkan anak-anak yang memiliki karakter yang kuat sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian saya juga menemukan ketika murid cenderung melanggar peraturan yang sudah ditetapkan, bahkan mereka berani melawan dan kritis dalam artian yang negatif, sehingga kebanyakan siswa lebih sering dihukum. Tujuan dari kegiatan ini untuk rekan guru diharapkan saya bisa berbagi ilmu, kemudian bisa menyamakan visi tentang budaya positif serta bagaimana penerapannya di sekolah. Sedangkan untuk siswa diharapkan ketika saya sudah bisa bersama-sama dengan mereka merumuskan keyakinan kelas, sehingga siswa bisa memahami bahwa sekolah dimulai dari motivasi pribadi agar mereka menjadi manusia yang mandiri. Agar kegiatan budaya positif ini dapat terlaksana dengan baik, maka dibutuhkan dukungan berupa izin dari kepala sekolah agar semuanya bisa terjadi dan terlaksana dengan baik. Tidak lupa pula dukungan dari rekan guru, murid, serta tenaga kependidikan sangat diperlukan agar kegiatan berjalan sesuai dengan rencana. Selain itu, sarana dan prasarana dari sekolah pun juga sangat dibutuhkan untuk menunjang kegiatan ini. Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, saya berdiri di depan rekan-rekan semua, bukan lancang, tetapi saya ingin sedikit berbagi tentang pelatihan yang saya ikuti. Saya mohon doanya, saya sedang melaksanakan diklat guru penggerak angkatan 7 dan di dalamnya ada aksi nyata di mana saya diminta untuk sharing kepada rekan-rekan semua plus membuat sebuah keyakinan kelas kepada anak-anak di sekolah saya. Berkenan ya Bapak Ibu sekalian. Saya mau perkenalkan diri. Nama saya Uning Purwati. Saya dari SMP Negeri 2 Teluk Naga, CGP angkatan 7 kelas 19 Provinsi Banten tahun 2022. Kenapa saya ikut CGP? Awalnya karena saya orang yang suka belajar. Saya merasa tidak cukup. Semakin banyak belajar, saya semakin gak ngerti. Dan akhirnya iseng bikin esai banyak sekali, dibatasi sekian ribu kata. Bismillah, kirim, upload. Ada panggilan dan bisa diterima. Akhirnya sudah mulai melaksanakan diklat. Saya senang berbagi dan dengan forum seperti ini semoga sedikit yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk semuanya. Baik. Semangat! Jadi ini yang akan saya bagikan ya tentang budaya positif. Budaya positif itu apa? Ya otomatis budaya-budaya yang ada di sekolah dan itu bernilai positif. Jadi sudah bukan zamannya lagi anak datang ke sekolah. Kalau zaman dulu kita nggak bisa matematika, penghapus bisa melayang, atau penggaris panjang kita nggak hafal perkalian. Tangannya di atas meja, betul aja.
Tapi kayaknya sekarang udah gak ada lagi ya. Budaya positif ini sejalan dengan nilai-nilai kurikulum merdeka. Seperti kemarin sudah disampaikan oleh pengawas bahwa merdeka itu yang pertama M-nya dimulai dari diri sendiri. Ini bukan hanya untuk siswa, tapi juga untuk diri kita. Jadi kita sebagai guru. Kenapa? Ya karena guru adalah jantungnya sekolah. Ketika gurunya belum mempunyai visi yang sama, belum mempunyai niat yang lurus, bagaimana ilmu itu bisa sampai kepada siswa? Ya. Jadi budaya positifnya apa aja? Di sini ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, dan segitiga restitusi. Kita akan kupas sedikit demi sedikit. Baik, perubahan paradigma belajar. Kalau dulu, guru belajar, siswa belajar hanya mengikuti apa yang disampaikan oleh guru. Siswa nurut apa yang dikatakan oleh guru. Tapi kalau saat ini, anak-anak kita, kelas 9 anak-anak pandemi ya kan? Dari kelas 6 SD sampai sekarang mereka kelas 9, mereka baru sekolah offline. Dan otomatis paradigma belajar mereka akan berbeda. Dan ini yang saya amati. Selama ini saya berkaca, merefleksi diri saya sendiri. Ternyata saat ini saya hanya mengedepankan terselesaikannya materi. Saya ngajar IPA. IPA ada 10 bab. 5 bab semester 1, 5 bab semester 2. Saya kejar itu semua, Bu. Buktinya waktunya terasa kurang. Anak-anak paham nggak kira-kira? Enggak. Iya kan? Coba kita cekokin aja materi ini. Ngerti nggak ngerti? Serah. Akhirnya apa yang saya sampaikan ke anak-anak? Untuk belajar materi dari bab 1 sampai bab 5, saya tinggal kasih kamu buku, baca buku rampung selesai. Tapi untuk bagaimana menumbuhkan budaya positif kalian, bahwa kesadaran belajar itu tidak muncul dari disuruh guru, tapi intrinsik dari diri mereka sendiri. Itu yang seharusnya kita lakukan. Karena kita perlu mengembangkan anak-anak itu biar bisa memiliki karakter pelajar Pancasila. Nah, ini yang membuat saya kemarin itu seperti ditampar berkali-kali. Setelah sekian tahun mengajar, mungkin baru berapa belas tahun aja ya, masih kalah sama Bu Eti. Bu Eti sebentar lagi purna, berarti sudah 38 tahun. Masya Allah, 38 tahun. Saya aja yang masih kemarin sore ibaratnya ya kan, baru dari tahun 2000-an mengajar. Ternyata saya belum paham apa sih itu belajar, apa sih itu pendidikan. Selama ini mungkin kita sudah tahu filosofis pendidikan KHD ada 3. Apa yang pertama? Ngaso Sumsulodo. Yang kedua? Yang ketiga? Nah, hafal kan? Tapi maknanya bagaimana? Dan ketika saya pertama kali mengikuti diklat ini, itulah yang dikupas tuntas, filosofis pendidikan KHD. Menurut KHD, pendidikan itu begitu luas. Iya, pendidikan itu begitu luas dan salah satunya di dalamnya adalah pengajaran. Pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Jadi sekolah di situ nggak disebutin kan, anak-anak belajar materi matematika, materi IPA, materi bahasa Indonesia, nggak disebutkan kan, tapi global. Itulah sebabnya anak SD, SMP, SMA masih belajar
semua mata pelajaran. Sempat ada yang bilang, entah itu di TikTok, saya lupa di TikTok atau di IG, guru itu nggak adil. Murid disuruh belajar semuanya, sedangkan guru cuma belajar satu. Hello, dulu guru juga jadi murid. Nah itu jargon-jargon yang menyimpang dan mulai ditanamkan ke anak-anak. Padahal sebenarnya nggak begitu. Itulah yang pertama kali harus kita sadarkan dulu ke siswa. Kita tidak boleh menuntut, kamu harus bisa semuanya, nilai perfect di IPA, nilai perfect di bahasa Inggris, nilai perfect di matematika. Karena kita nggak tahu minat mereka ada di mana. Jadi cukup mereka lolos aja. Gitu ya. Mari lanjut. Nah, kemudian anak-anak belajar itu juga mereka melatih disiplin. Ternyata disiplin itu artinya belajar. Selama ini Pak Majid, disiplin menurut Bapak apa sih Pak? Disiplin datang tepat waktu. Oke, terima kasih. Bu Puji pun disiplin apa Bu? Disiplin menurut saya mungkin kalau datang tepat waktu, contohnya ya, salah satunya contohnya datang tepat waktu apa ya, mengikuti peraturan ya, sama aja ya. Oke, terima kasih. Yang lainnya saya anggap sudah mewakili ya. Baik, disiplin. Selama ini yang kita pahami tentang disiplin adalah peraturan. Bagaimana kita nurut sama itu yang ada terpampang. Betul? Ternyata disiplin itu bukan kok seperti itu. Jadi apa sih disiplin? Disiplin saat ini kan taunya tata tertib. Dia harus teratur, dia harus patuh. Kalau nggak patuh kena hukuman, kena sanksi. Padahal belajar tentang disiplin positif itu tidak harus memberi hukuman. Bu, nggak bocah sekarang anak-anak apa Bun? Anak-anak apa Bun? Mereka kalau nggak dikasih hukuman nggak jerah. Mereka kalau nggak disuruh lari mereka nggak akan ngerti. Mereka kalau nggak disuruh ini disuruh itu mereka nggak bisa paham. Yakin begitu? Ternyata memberi hukuman itu bisa jadi alternatif paling akhir, bahkan sama sekali tidak diperlukan. Awalnya ketika belajar ini saya juga protes sama fasilitatornya. Masa sih kita nggak boleh hukum siswa, atau kalau siswa keterlaluan gimana? Kita panggil, siswanya pura-pura nggak dengar. Kita masuk, dia pura-pura tidur. Masa nggak boleh kita hukum? Bahkan berkata keras pun kita nggak boleh. Kata Ki Hajar, anak itu ada masanya. Yang pertama itu anak TK, dia among rogo. Apa itu? Badannya yang diolah dulu. Biarkan mereka tumbuh dengan baik. Kemudian baru tingkat yang tertinggi adalah olah rasa dan olah pikirnya. Itu bertahap. Anak SD, anak TK sampai SD olahraga. Raganya yang diolah. Mulai SD SMP dia mulai olah rasanya. Baru ketika menginjak SMA sudah mulai ketiga-tiganya. Ya. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Kebajikan universal ini apa? Kebajikan universal adalah kebajikan-kebajikan yang dinilai, kebajikan-kebajikan yang bisa diterima oleh semuanya. Jadi tidak per daerah. Contohnya yang sudah ada di profil pelajar Pancasila, sopan santun, gotong royong, beriman dan bertakwa, kan yang pertama seperti itu.
Itu yang kita pakai. Jadi kebijakan universal yang kita pakai yang di Indonesia adalah profil pelajar Pancasila. Nah, di sini ketika akan menuju budaya positif, otomatis dibangun di tingkat paling kecil. Di mana itu? Di ruang kelas. Yang pertama gurunya sudah paham dulu, ya kan? Gurunya sudah paham dulu. Kita harus membangun budaya positif. Budaya positif dibangun di mana? Dimulai dari kelas. Ketika di kelas ada yang namanya keyakinan kelas. Tapi kenapa saya tulis keyakinan kelas PS peraturan kelas? Apa beda keyakinan kelas dan peraturan kelas? Yang ngerti aja ya. Tadi nge-zoom. Peraturan adalah sesuatu yang harus dipatuhi. Apakah berbeda dengan keyakinan kelas? Beda. Kalau peraturan masih bersifat yang tadi ya, memaksa. Ya. Kalau keyakinan itu lebih ke niat. Jadi dibangun. Terima kasih, betul semuanya. Jadi peraturan kenapa di-PS kan dengan keyakinan kelas? Karena sekarang sudah nggak zaman lagi dengan peraturan, tetapi yang dipakai adalah keyakinan kelas. Peraturan lebih cenderung datang dari atas, tetapi kalau keyakinan kelas, siapa yang membuat? Bareng-bareng bersama. Mana dampak yang akan lebih efektif? Ketika peraturan itu diturunkan atau ketika keyakinan itu dibuat bareng-bareng? Nah, kita akan lebih mudah menegur, ya kan? Dan, kan bareng, kan udah kesepakatan, gitu ya. Jadi ini adalah keyakinan PS dengan peraturan. Kita sudah tahu kenapa kita harus membuat keyakinan kelas. Biasanya keyakinan kelas ini dibuat di awal tahun pembelajaran dan silakan ditempel. Kemudian kalau perlu ada tangan semuanya nggak masalah. Silakan mereka membuat keyakinan kelas mereka sendiri-sendiri. Guru hanya perlu penampung. Kemudian kita bacakan semuanya. Saat sudah dibacakan, berarti sambil ditanya setuju nggak? Kalau setuju pakai, nggak setuju kita ganti. Seperti itu. Jadi akan ditemukan dari satu kelas misalnya 35 anak. 35 anak bisa jadi semuanya bisa dipakai, tapi bisa jadi tidak semua dipakai, nggak masalah. Minimal kita menemukan kesepakatan kelas itu. Apa saja yang termasuk keyakinan? Nah, sekarang kita mau ngetes nih. Termasuk keyakinan kelas atau peraturan kelas. Yang pertama, kembalikan barang ke tempatnya. Peraturan. Dilarang mengganggu orang lain. Bukan keyakinan ya. Dilarang mengganggu orang lain. Peraturan. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Peraturan. Dilarang melakukan kekerasan. Dilarang menggunakan narkoba. Peraturan. Bergantian atau menunggu giliran. Bukan. Keyakinan kelas. Dilarang merokok. Peraturan. Gunakan masker. Nah, gunakan masker. Pakai boleh nggak kan itu bagian ya? Keyakinan atau peraturan? Peraturan. Kan protokol COVID. Kemudian berjalan di kelas dan di koridor.
Ya, jadi kalau untuk lebih mudahnya, keyakinan kelas itu lebih cenderung abstrak. Misalnya, saya akan meminta maaf jika saya bersalah. Saya akan berbagi makanan dengan teman sebelah. Saya akan membersihkan kelas tanpa diminta. Seperti itu. Iya, hindari kata jangan dan hindari kata dilarang. Jelas Bapak Ibu? Oke, kita lanjut. Dikit lagi. Motivasi perilaku manusia. Nah, sebenarnya anak-anak kita datang ke sekolah itu pasti banyak sekali motivasinya. Pernah bertanya, Pak? Siswa ke sekolah pernah bertanya, kamu ke sekolah mau apa? Pernah? Apa jawaban mereka? Ada yang belajar, ada yang jawabnya belajar sambil bermain. Dia sambil bermain. Kebanyakan jawabnya belajar. Yakin? Nah, kalau saya nanya ke siswa, ya kalau saya nggak sekolah, saya nggak dikasih uang jajan. Atau ngapain saya di rumah? Katanya begitu. Mereka punya motivasi sendiri-sendiri ya. Dan menurut Ian Gosen, dalam bukunya Restructuring School Discipline ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, mereka tuh mencari aman, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contohnya, kasus di sekolah yang ada di daerah situlah. Siswa ketika mau masuk sekolah, udah ada gurunya, mereka malah lari. Mereka malah lari gak jadi masuk sekolah. Kenapa kira-kira motivasinya? Menghindari hukuman. Ketika ditanya, kenapa kamu malah gak masuk? Jadi kita kejar, setelah ditanya, ntar saya dihukum. Udah mending saya gak masuk. Jadi ternyata motivasinya sekedar menghindari hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Itulah yang terjadi. Kalau nggak sekolah nggak dapat uang jajan. Ya udah sekolah aja. Nggak tahu di sekolah nanti mau ngapain. Buku kemarin bukan nggak bawa, malah dibawa semua pun. Kemarin saya pindahin tas anak, Mas Allah berat anak. Semua buku dibawa semua karena tidak ngerti. Kadang tasnya aja nggak ada isinya. Nah kemarin saya coba, kita lagi percobaan, saya bilang, sini ibu pinjam koreknya, dan dia mengeluarkan koreknya. Habis itu, korek saya mana bu? Korek saya mana? Gitu ya. Jadi dia untuk mendapatkan imbalan, dia sekolah, dia dapat uang saku. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang ketiga adalah yang paling tinggi. Kenapa? Motivasinya sudah hadir dari dalam dirinya, bukan dari luar. Jadi dia gak akan peduli. Dan kayaknya di anak siswa kita, di anak didik kita, yang nomor 3 jumlahnya banyak atau sedikit, itulah PR kita. Kita jangan terlalu fokus sama yang nomor 1 dan nomor 2. Kita fokuskan menyadarkan yang nomor 3. Sehingga ketika mereka sudah mulai, kata Bunda yang jadi slogan kemarin, Bunda pengawas, ketika mereka sudah tergerak, mereka akan bergerak dan mereka akan menggerakkan. Tuh, ya. Itu kemarin yang diingat, saya ingat banget. Dari sekian yang saya ingat adalah lanjut. Yang bergeraknya ini. Kebutuhan dasar itu apa saja sih? Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah penguasaan atau power. Ini menjadi motivasi ketika seorang anak dia bisa nakalin temannya. Kenapa dia nakalin temannya? Karena dia merasa berkuasa. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Makanya ada anak, kalau yang ngajar TK, SD mungkin merasakan ada anak kecil deket-deket ke kita gitu ya, ngedusel-dusel, manja-manja. Kalau SMP kayak gitu didik jadinya. Iya, bahaya. Kemudian
kebebasan. Siapa sih yang nggak butuh kebebasan? Makanya di kelas mungkin kita akan menemukan anak yang seperti ini. Gurunya jelasin, dianya tidur, lari-lari, karena dia menginginkan kebebasan. Kemudian ada juga yang menginginkan kesenangan, dia butuh kesenangan. Makanya ketika dia belajar, gurunya dia cocok, dia akan senang banget, dia akan kooperatif, gitu ya. Kenapa? Gitu kan? Dan yang paling utama adalah bertahan hidup. Bertahan hidup inilah yang harus kita ajarkan pada anak-anak, agar mereka bisa menghadapi zamannya, mereka bisa menghadapi masa depan mereka. Itu ya? Baik. Nah, sekarang setelah kita mengetahui kebutuhan dasar manusia, kita juga harus tahu ini ada posisi kontrol kita. Sebagai apa saja? Yang pertama, penghukum. Betul nggak Bapak Ibu sebagai penghukum? Ini bukan kata saya. Ini gue banget sebagai penghukum. Kemudian sebagai pembuat rasa bersalah. Ada juga yang sebagai teman, sebagai pemantau, dan yang paling tinggi adalah sebagai manajer. Kelas kita adalah milik kita. Berarti kita bisa mengaturnya. Ya. Kita akan bandingkan bagaimana sih posisi-posisi tersebut. Ada 2 posisi yang identitas gagal, tapi ada juga 3 posisi berarti beliau adalah ciri-ciri guru yang sukses. Kenapa? Karena yang identitas gagal otomatis, maaf ya, berarti perilaku kontrolnya masih negatif. Sebagai apa itu? Ketika guru berperan sebagai penghukum dan sebagai pembuat orang merasa bersalah. Saya pernah melakukan itu, dan kadang sampai saat ini pun masih melakukan itu. Itulah perlunya kita refleksi diri. Setelah kita mengetahui apa sih yang dilakukan ketika guru sebagai seorang penghukum, ya dia marahin anak sambil dituding-tuding, ditunjuk-tunjuk, dipelototin, kita teriakin, bahkan kata-kata nggak pantas pun bisa keluar. Itu ya. Jadi guru akan berkata, kalau kamu tidak melakukan itu, saya akan hukum kamu. Kalau kamu tidak nurut sama saya, kamu saya hukum. Saya gurunya loh, kamu tuh murid. Nurut nggak? Nah, maka yang akan dihasilkan adalah siswa yang akan lebih memberontak. Dia akan pendendam. Kemudian dia akan mulai menyalahkan orang lain. Dia akan mencari teman, mencari kambing hitam. Gak mau dong gue dihukum sendiri, ya kan? Nah, pasti nyari teman, ya. Kemudian ketika guru sebagai pembuat orang merasa bersalah, ya dia akan nggak galak-galak sih, tapi dia akan bilang, kamu sudah ngecewain saya kecewa. Kita sudah mulai drama, nggak teriak-teriak sih, tapi aku seperti itu. Maka anak akan mulai menyembunyikan dan malah akan mulai berbohong, ya. Selanjutnya, kalau perilaku kontrol yang positif, berarti guru bisa berperan sebagai seorang teman, sebagai pemantau, dan bisa sebagai seorang manajer. Baik, kita lanjut. Sekarang kita akan bicara tentang restitusi. Apa sih restitusi? Sudah pernah dengar sebelumnya, Bapak Ibu? Restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi ini tidak serta-merta langsung selesai. Kita cuma ngasih tahu anak bisa berubah, tidak.
tetapi ada 3 tahapan. Lanjut nih. Ada yang namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini dimulai dari bagaimana kita menstabilkan identitas. Ketika ada seorang anak yang bermasalah, ada anak berantem, kita bisa bilang, saya dulu juga pernah kok berantem. Nah, itu salah satu contoh. Atau misalnya ada anak yang nangis karena nilai ujiannya jelek. Kita boleh bicara, saya dulu juga pernah, Bu Guru juga pernah nilainya 0. Itu cara guru menstabilkan identitas. Atau dengan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Gak apa-apa. Intinya kita tenangkan dia dulu. Kemudian kita bisa mengatakan lagi, kamu bukan satu-satunya kok yang pernah melakukan ini. Ada yang lain yang pernah. Seperti itu. Kemudian setelah kita menstabilkan identitas, langkah berikutnya yang kita lakukan adalah validasi tindakan yang salah. Kita hargai dulu yang dia lakukan meskipun itu salah. Tapi setelahnya kita baru bilang, kamu tentu punya alasan kenapa kamu melakukan itu. Kamu tahu kan itu salah. Nah, kita mencoba menggali kenapa dia berbuat itu. Kemudian setelah dia mengaku, dia bercerita, kita harapkan dia mulai sadar. Setelah itu kita jangan mengarahkan dengan menyebutkan yang harus mereka lakukan. Biarkan mereka mengembangkan sendiri yang mau mereka lakukan untuk memperbaiki masalah itu. Itu namanya menanyakan keyakinan. Seperti tadi di awal, kita sudah punya keyakinan, kok masih ada juga yang seperti ini. Ya kan tinggal kita balikin. Keyakinan kelasnya seperti apa? Tuh ya. Nah, saya ada contoh yang terakhir ya. Bisa kita lihat sama-sama tentang restitusi, segitiga restitusi. Ini lanjut. Itu video. Bisa enggak? Ini sudah berapa kali kamu ketiduran? Nah, habis pelajaran saya, kamu tolongan saya ya. Sekarang tulis catatan yang ada dulu soalnya, kemudian kamu sama kelompok yang lain kerjakan dulu tugasnya. Semangat. Ya, masuk. Nahnu ja'alna Ini video yang saya buat bareng sama si kakak di rumah dinas sebagai model buat drama.
Kasusnya Latifah ini siswa SMP kelas 8, tapi dia ketiduran di kelas. Ibu sudah menjelaskan, sekarang semuanya boleh dicatat. Yang sudah Ibu terangkan di depan, kalian boleh dicatat dulu soalnya. Setelah itu kumpul berkelompok sama teman-temannya. Baik, oke, semuanya sudah ngerti ya? Itu siapa itu di belakang? Paling belakang. Ya, Latifah. Latifah. Oh, kamu kenapa malah tidur? Ya, sudah berapa kali kamu tidurkan? Nah, habis ini, habis pelajaran saya, kamu ke ruangan saya ya. Sekarang tulis catatan yang ada di situ soalnya, kemudian gabung sama kelompok yang lain secara tugasnya. Semangat. Ya, masuk. Nah, dulu Latifah. Ibu perhatikan dari beberapa hari ini kamu sering banget ketiduran di kelas. Kamu sebenarnya ada apa? Itu soalnya saya malam nyiapin hafalan itu besok. Karena kalau nanti sekali nanti bakal dihukum. Oh, kamu di Kobong ya? Masih? Malamnya pesantren, pulang dari sekolah pesantren, di Kobong, terus nanti pagi-pagi kamu baru sekolah gitu. Oh, iya. Tapi kita tahu kan kalau apa yang kita lakukan itu salah. Ya seharusnya kalau orang sekolah ya tetap melakukan kewajiban sekolah, tak perlu belajar ya tetap berhiburan. Ya, itu tahu. Jika ada manusia yang sempurna kok, ya pasti karena melakukan kesalahan. Ya, cuma sekarang kita jangan fokus sama kesalahan itu. Kita sudah tahu kan apa yang bisa Tifa ambil pelajaran tadi ketika Tifa ketiduran. Saya jadi tinggal saja. Betul sekali. Tifa jadi ketinggalan pelajaran. Terus apa lagi? Dan dalam waktu pelajaran. Iya, itu sih pelajarannya ya. Makanya kira-kira apa sih solusi yang mau Tifa lakukan? Saya akan mengatakan Bagus sekali. Kalau kan kamu tetap harus hafalan. Kira-kira ada nggak waktu yang bisa Tifa pakai agar kegiatan di pondok tidak mengganggu saat Tifa belajar di sekolah? Bisa. Tifa bisa mengaturnya. Oke, Ibu percaya Tifa bisa melakukan sesuatu dengan lebih baik. Tifa sudah tahu kan solusinya? Ya, besok tidak ada video lagi. Ya, baik. Terima kasih Tifa. Ya, beristirahat ya. Itu tadi salah satu contoh penerapan segitiga institusi. Yang pertama dengan kanvas menstabilkan masalah, kemudian yang kedua menguatkan apa tadi? Yang kedua saya lupa. Yang kedua menguatkan identitas. Baru yang ketiga adalah mencoba mereka biar bisa mencari solusi untuk dirinya. Ya Bapak Ibu, itu yang bisa saya bagi. Mohon maaf atas kekurangan. Semoga kita bisa menjadi guru-guru hebat, guru-guru yang berdaya juang dan bisa menghasilkan mendidik anak-anak dengan sebaik-baiknya dan mereka menjadi manusia yang berhasil sesuai dengan profil pelajaran Pancasila. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi seperti ini ya anak-anak. Ibu sudah menjelaskan, sekarang semuanya boleh dicatat. Yang sudah Ibu terangkan di depan, kalian boleh dicatat dulu soalnya. Setelah itu kumpul berkelompok sama teman-temannya. Baik, oke, semuanya sudah ngerti ya? Itu siapa itu di belakang? Paling belakang. Oh ya, Latifah. Latifah. Loh, kamu kenapa malah tidur?
habis ini, habis pelajaran saya, kamu ke ruangan saya ya. Baik, Bu. Sekarang tulis catatan yang ada di situ soalnya, kemudian gabung sama kelompok yang lain, kerjakan dulu tugasnya. Semangat. Ya, Bu. Masuk. Ya, masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Latifah. Silakan duduk, Latifah. Ibu perhatikan dari beberapa hari ini kamu sering banget ketiduran di kelas. Emang sebenarnya ada apa? Maaf Bu, soalnya saya malam nyiapin hafalan untuk besok. Soalnya karena kalau nggak disetelin nanti bakal dihukum. Oh, kamu di Kobong ya? Masih? Malamnya pesantren, pulang dari sekolah pesantren, di Kobong, terus nanti pagi-pagi kamu baru ke sekolah gitu? Iya Bu. Oh iya iya iya. Tapi Tifa tahu kan kalau apa yang Tifa lakukan ini salah. Ya seharusnya kalau orang sekolah ya tetap melakukan kewajiban di sekolah. Saat kamu belajar ya jangan ketiduran. Ya. Ya Bu. Ya ibu tahu tidak ada manusia yang sempurna kok. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ya. Cuma sekarang kita jangan fokus sama kesalahan itu. Tifa sudah tahu kan apa yang bisa Tifa ambil pelajaran dari ketika Tifa ketiduran? Saya jadi ketinggalan pelajaran. Ah, betul sekali. Tifa jadi ketinggalan pelajaran. Terus apa lagi? Dan nggak ngerti pelajaran. Iya, iya. Jadi nggak ngerti ya pelajarannya ya. Makanya kira-kira apa sih solusi yang mau Tifa lakukan? Saya akan mengatur waktu agar tidak tidur telat malam, agar bisa belajar dan tidak tidur di kelas. Nah, bagus, bagus sekali. Cuma kan kamu tetap harus hafalan. Kira-kira ada nggak waktu yang bisa Tifa pakai agar kegiatan di pondok tidak mengganggu saat Tifa belajar di sekolah? Bisa. Bisa. Tifa bisa mengaturnya. Oke, Ibu percaya Tifa bisa melakukan sesuatu dengan lebih baik. Jadi Tifa sudah tahu kan solusinya? Sudah tahu Bu. Biar besok tidak ketiduran di kelas lagi. Ya? Ya Bu. Baik, terima kasih Tifa. Ya Bu. Sekarang boleh istirahat ya. Terima kasih Bu. Sama-sama. Skip. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Siap. Mau aja kalian mendiskusikan tentang apa sih itu keyakinan kelas.
Oke, ini tadi peraturan sekolah yang kita tahu, tapi nanti akan kita ubah menjadi peraturan keyakinan kelas. Kita mau periksa satu-satu. Saya bacain ya. Dilarang bolos sekolah. Betul? Betul. Dilarang merokok di sekolah. Betul. Dilarang bullying sesama teman. Betul. Nanti yang udah sama kita coret. Dilarang merokok di sekolah udah? Ya. Berarti coba. Dilarang membawa HP. Udah belum tadi? Dilarang membawa alat make up. Udah belum? Tapi bener ya ini larangan ya? Dilarang membawa HP. Sudah. Dilarang bolos. Sudah. Dilarang membawa make up. Sama. Dilarang bolos. Oke. Dilarang membuang. Dilarang merusak fasilitas sekolah. Udah ada belum? Oke. Yang kedua tadi dilarang membuang apa? Membuang sampah. Dilarang membuli. Tulisannya saking indah amat sangat sekali. Ini dua. Berarti yang kita pilih ada dilarang bolos sekolah. Saya detailin. Oke. Dan tuliskan poinnya ya. Dilarang bolos sekolah. 2. Dilarang merokok di sekolah. 3. Dilarang membuli teman. Oke? 4. Dilarang membawa HP. 5. Dilarang membawa alat lenong. 6. Satu lagi dilarang merusak ya. Dilarang merusak fasilitas sekolah. Oke. Sekarang tadi kan Ibu udah ngasih contoh merubah kata-kata yang negatif menjadi kata-kata yang positif. Itu salah satu cara membuat keyakinan kelas. Ini kata-kata positif atau negatif? Silakan diubah menjadi keyakinan kelas. Saya bagi kertasnya. Ya, coba jadi keyakinan. Ada berapa? Ada 6. Silakan 6-nya diubah. Apa kertas tadi? Ayo.
Yang dilarang bolos sekolah. Ada yang ngasih masukan bolos merusak nilai siswa. Betul atau salah? Oke ya, ini kita coba ya. Nomor 1, bolos merusak nilai siswa. Ada lagi yang tentang bolos nih. Rajinlah masuk sekolah. Betul atau salah? Betul atau salah? Tiga. Masih nomor 1. Sekarang nomor 2. Dilarang merokok di sekolah. Kata-katanya adalah merokok tidak baik untuk kesehatan. Benar atau salah? Merokok tidak baik. Ini tidak baik doang. Ada tambahannya. Tidak baik. Oke, dilarang membuli teman. Bertemanlah dengan baik. Oke, cakap. Bertemanlah dengan baik. Ada lagi? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Ini bertemanlah dengan baik. Sekarang nomor 4. Dilarang membawa HP. Membawa HP ketika disuruh guru. Benar atau salah? Emang guru suka nyuruh bawa HP? Oh, kalau ada tugas. Oke.
Satu, dua, tiga, empat. Nah, sekarang yang nomor satu kan masih ada dua pilihan nih. Kira-kira enaknya yang mana? Enak semua ya. Kita pakai semua ya. Berarti ini nomornya saya ganti ya. Nomor satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Setuju? Oke. Kita sudah dapatkan 7 keyakinan kelas kalian. Nanti minta tolong sekretaris. Sekretaris siapa? Oke, sekretaris tolong ditulis. Ditulis di kertas ya. Silakan. Ditulis sini. Ditulis keyakinan kelas. Ditulis sini. Nanti bawahnya. Ada. Kelas siapa kelas? Ini kelas. Nanti kamu bawa ke kelas halaman dan saya akan di. Nanti tempel. Keyakinan kelas 9. Oke. Yang kelas 9B, kalian sudah dan bawa bola semua sampai suami kan kan. Kalau yang ini bola tadi ya kan. Tadi kan sekolah berarti banyak. Enggak ada lagi kalau orang yang ambil pertama kalian kedua sampai SD. Ini coba yang lagi. Oke. Rokok tidak baik untuk kesehatan. Berikan kalau rokok. Yang ini kesempatan semuanya. Kalau kamu melanggar, yang bukan kami, tapi sendiri. Halo, bagaimana tidak baik? Nanti ada orang saya dibeli. Nah, yang lima bawa HP dari guru. Yang keenam simpan HP kami rumah. Jadi kalau sampai bawa HP kami ambil, kita kerja. Jadi yuk, saya akan jaga kita sekolah. Jadi cerita meja, kursi, semuanya. Oke kan? Silakan ditempel. Ini nanti bisa diganti dengan yang lebih besar lagi, yang lebih bagus lagi ya. Ini sementara. Bukti kalau kita sudah melakukan keyakinan kelas. Mas, sambil nunggu dia tempel, Demikian persembahan dari saya, Uning Purwati. Sampai jumpa. Suscríbete a mi canal de YouTube, dale like y activa las notificaciones.